Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Maria Rostadi dari MHU 3B dengan NIM 12340700066. Di sini saya ingin membuat video menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Strategi dakwah antar budaya melibatkan pendekatan yang menghargai keragaman budaya lokal agar pesan dakwah dapat diterima secara efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Pendakwah perlu menyesuaikan gaya komunikasi, bahasa, dan metode penyampaian pesan sesuai konteks budaya audiens. Penggunaan seni, tradisi, dan kearifan lokal seperti wayang, musik, atau sastra, sering digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan tidak konfrontatif. Selain itu, hubungan interpersonal yang baik seperti sikap toleransi, penghormatan, dan kesediaan berdialog sangat penting dalam dakwah antar budaya untuk menciptakan penerimaan yang lebih luas. Karakteristik dakwah Wali Songo memiliki karakteristik khas yang menonjolkan pendekatan yang lembut, toleran, dan adaptif terhadap budaya masyarakat. Mereka tidak merusak tradisi lokal, tetapi menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Pendekatan yang digunakan oleh Wali Songo adalah berbasis hikmah, menekankan akhlak mulia, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui pelayanan sosial, pendidikan, dan seni. Mereka mengedepankan harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal, sehingga masyarakat merasa Islam bukan sebagai ancaman, tetapi pelengkap dan penyempurna budaya mereka. Dan metode dakwah Wali Songo itu, yang pertama tuh ada seni dan budaya. Wali Songo menggunakan wayang kulit, gamelan, dan tembang sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Kedua tuh mereka melalui pendidikan, seperti mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang melahirkan kader-kader pendakwah. Terus ada juga adaptasi tradisi lokal. Mereka tuh mengislamkan tradisi dan upacara lokal seperti selamatan atau sekaten dengan nilai-nilai Islam. Jadi disatukan gitu. Terus dialog dan diplomasi, menjalin hubungan baik dengan para pemimpin lokal untuk memperluas pengaruh dakwah. Terus yang kelima, yang terakhir ada keteladanan. Mereka tuh menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini tuh terbukti efektif dalam menyebarkan Islam di Nusantara secara damai dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Hambatan dan tantangan dakwah antar budaya itu ada beberapa. Yang pertama, perbedaan bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan media utama dalam penyampaian pesan dakwah. Ketidakmampuan pendakwah menguasai bahasa lokal atau memahami nuansa komunikasi budaya tertentu dapat mengakibatkan pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Tantangan ini memerlukan pendakwah untuk belajar bahasa setempat dan memahami cara komunikasi yang tepat dalam budaya tersebut. Yang kedua tuh ada perbedaan nilai dan tradisi. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan tradisi yang berbeda. Beberapa tradisi mungkin bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga pendakwah harus berhati-hati dalam menyikapi perbedaan ini tanpa menciptakan resistensi. Pendekatan yang bijaksana dan menghormati tradisi lokal sangat penting untuk menghindari konflik. Yang ketiga ada resistensi masyarakat lokal. Kehadiran dakwah seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap budaya lokal oleh sebagian masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan penolakan atau bahkan konflik. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang persuasif dan toleran untuk mengurangi resistensi. Yang keempat tuh ada minimnya pemahaman budaya oleh pendakwah. Pendakwah yang tidak memahami secara mendalam budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah seringkali gagal menyesuaikan pendekatan mereka. Hal ini dapat menyebabkan dakwah terasa asing dan sulit diterima. Untuk mengatasi ini, pendakwah perlu mempelajari dan menghormati kearifan lokal. Yang kelima, ada pengaruh globalisasi dan modernisasi. Globalisasi seringkali membawa nilai-nilai asing yang bertentangan dengan budaya lokal maupun ajaran Islam. Tantangan ini memerlukan pendakwah untuk memberikan solusi Islami yang relevan dengan tantangan modern tanpa meninggalkan akar budaya masyarakat setempat. Yang keenam, ada stigma terhadap pendakwah. Dalam beberapa kasus,
Pendakwah dipandang sebagai figur yang ingin mendominasi atau merubah total budaya lokal. Persepsi ini dapat mempersulit penerimaan dakwah, sehingga pendakwah harus mampu menunjukkan sikap rendah hati dan bersahabat untuk mengubah stigma ini. Yang ketujuh, ada persaingan dengan ideologi atau agama lain. Keberadaan ideologi atau agama lain yang sudah mengakar dalam masyarakat dapat menjadi hambatan bagi dakwah. Pendakwah perlu mengedepankan dialog dan toleransi dalam menghadapi tantangan ini, serta menunjukkan nilai-nilai Islam melalui keteladanan. Mengatasi hambatan dan tantangan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal, sikap toleransi, pendekatan dialogis, serta metode dakwah yang kreatif dan relevan. Pendakwah juga perlu menjadikan diri sebagai teladan yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara nyata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menggunakan seni dalam berdakwah. Seni memiliki peran strategis dalam dakwah karena sifatnya yang universal dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Dalam menggunakan seni untuk berdakwah, saya akan memanfaatkan seni yang relevan dengan budaya masyarakat sekarang, seperti musik, tari, teater, atau seni visual. Contohnya, seni musik Islami dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui lirik yang menginspirasi dan mendidik. Demikian pula, seni lukis atau kaligrafi Islam dapat digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai Islam dengan cara yang estetis dan memikat. Selain itu, seni teater dan film dapat menjadi medium yang efektif untuk menggambarkan cerita inspiratif atau nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk menyesuaikan bentuk-bentuk seni dengan budaya lokal agar pesan dakwah lebih mudah diterima, sekaligus memastikan bahwa seni yang digunakan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Seni menjadi sarana dakwah yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menyentuh hati dan emosi masyarakat, sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan lebih efektif. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Pemahaman skriptualisme seringkali mengarah pada radikalisme karena pendekatan ini cenderung memahami teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan konteks histori, sosial, dan budaya saat teks tersebut diturunkan. Pendekatan ini menekankan pada penafsiran ayat-ayat suci secara harfiah sehingga mengabaikan nilai-nilai universal Islam seperti rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, keadilan, dan kasih sayang. Akibatnya, individu atau kelompok yang menganut skriptualisme bisa menjadi intoleran terhadap perbedaan, baik dalam hal keyakinan maupun praktik keagamaan. Selain itu, interpretasi literal ini sering digunakan untuk membenarkan tindakan ekstrim seperti kekerasan atas nama agama dengan mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang lebih holistik seperti dialog dan kedamaian. Sebaliknya, substansialisme Islam menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Substansialisme Islam menekankan esensi dan tujuan utama dari ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam pandangan substansialisme, teks agama tidak hanya dipahami dari aspek literalnya, tetapi juga dari tujuan moral dan etika yang ingin dicapai. Misalnya, hukum-hukum dalam Islam seperti zakat dan larangan riba dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, bukan sekedar kewajiban formal. Substansialisme dapat mendorong umat Islam untuk mempertimbangkan konteks zaman dan budaya dalam mengimplementasikan ajaran agama. Hal ini memungkinkan Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan ini mengutamakan nilai-nilai universal seperti toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap sehingga dapat mencegah ekstremisme dan mempromosikan Islam sebagai agama yang inklusif. Dengan demikian, substansialisme Islam menjadi solusi alternatif untuk mengatasi radikalisme dan membangun harmoni di tengah masyarakat yang plural. Selanjutnya ada bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Yang pertama ada budaya munggahan. Budaya munggahan itu adalah tradisi masyarakat Islam khususnya itu di Sunda yang dilakukan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Secara kata-katanya,
Munggahan itu berasal dari kata bahasa Sunda, yaitu munggah, yang artinya berjalan naik atau keluar dari kebiasaan kehidupan sehari-hari, sebagai persiapan spiritual dan mental untuk memasuki bulan puasa. Kegiatan yang biasanya dilakukan itu kayak makan bersama, silaturahmi, doa bersama, ziarah, dan kegiatan amal. Lalu selanjutnya tuh ada budaya halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal yang berupa acara saling bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Jadi kepada sesama manusia belum akan diampuni jika dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni jika belum mendapatkan kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Tradisi halal bihalal ini dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali kepada fitrah atau kesucian. Selanjutnya tuh ada budaya tradisi Muludan. Tradisi Muludan tuh perayaan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Berbagai wilayah di Indonesia tuh merayakan Maulid Nabi dengan tradisi uniknya, termasuk arak-arakan, busana, atau banyak lagi lah, banyak berbagai wilayah di Indonesia tuh merayakan Maulid Nabi dengan keunikan-keunikannya. Tradisi ini tidak hanya mengingatkan umat muslim akan sejarah Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai inspirasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berbagai perayaan ini mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat daerah terhadap setempat dalam merayakan Maulid Nabi. Terus selanjutnya ada tradisi pengajian. Tradisi pengajian tuh merupakan salah satu praktik keagamaan yang mendalam dan merakyat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana agama Islam berinteraksi dan berbaur dengan budaya lokal. Pengajian adalah kegiatan yang melibatkan kumpulan orang-orang yang berkumpul bersama untuk mendengarkan dan mempelajari lebih lanjut tentang ajaran Islam. Perlu selalu dijaga setiap keunikan dari setiap budaya. Lalu pertanyaan dari ibu adalah, saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Hal-hal yang saya lakukan untuk masih tetap berkontribusi dalam dakwah antar budaya adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti pengajian. Saya di lingkungan saya masih sering ada melakukan pengajian untuk menunjukkan bagaimana agama Islam itu berinteraksi dan berbaur gitu. Saya masih suka mengikuti pengajian, terus Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, munggahan adalah salah satu hal yang masih sering saya rayakan setiap tahunnya, yang saya ulang-ulang melakukannya bersama keluarga. Dan halal bihalal pun sama, itu adalah hal-hal yang masih saya lakukan. Hal-hal itu adalah hal yang masih saya lakukan dalam berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.